Shalom, kekasih-kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kemurahan dan kasih setia Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan Bible study kita, pengenalan kita akan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-9 tentang anak-anak Nuh, ya, Nuh dan anak-anaknya. Apa yang terjadi setelah Nuh itu keluar bersama dengan anak-anaknya dari Bahtera. Kemarin kita belajar tentang perjanjian Allah lewat pelangi, lalu sepak terjang Nuh dan anak-anaknya seperti apa. Ya, saudara akan temukan nanti ada yang berkenan kepada Allah, namun juga ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari selalu kita persiapkan hati kita, roh dan jiwa kita untuk diterangi dengan hadirat Tuhan, diterangi dengan karunia Allah. Dengan demikian maka anugerah Allah yang kita terima lewat pembacaan firman Tuhan malam hari ini sungguh sangat bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Nikmati hidupmu, nikmati hadirat Tuhan, nikmati keberadaan kita bersama dengan Allah. Supaya Tuhan turun atas hidup kita, menjamah yang ada, menyelidiki hidup kita, supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka jiwa kami, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, seperti yang Kau firmankan. Irala rabaya rasa karala rabaya rala rabaya rala rabaya rala. Irala rabaya rala rabaya rala rabaya raba sheker rala rabaya rala. Irala rabaya rabaya rala. Selidiki kami Tuhan, selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Ya Tuhan, lihat hatiku, apakah
Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bersamamu Tuhan, bersamamu Yesus, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku menghadapi segala hal. Tampil sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Kau yang menyertai, Kau yang memimpin, Kau yang menuntun kami anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Layakkan kami Tuhan, sucikan hidup kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan
padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Yes Lord. Tidak ada nama lain selain Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau ya Tuhan. Agung dan mulia, ajaib dan perkasa Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Terus bentuk kami, terus proses kami, selidiki kami senantiasa. Apakah hati kami berkenan kepada Engkau? Apakah hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Engkau? Jika ada sesuatu yang tidak berkenan, bersihkan kami Tuhan. Bersihkan kami. Sucikan kami. Tahirkan kami. Supaya kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah. Bersabdalah. Kami dengar dengan penuh hati. Kami dengar dengan penuh sukacita. Sebab itu yang kami nanti-nantikan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Baik saudara. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bagaimana manusia yang keluar dari bahtera itu, yaitu Nuh dan anak-anaknya, melakukan apa saja. Namun sebelum itu, ada satu pertanyaan yang masuk ke tim Bible Study dari Ibu Rina. Ya, dari Ibu Rina. Saya bacakan pertanyaan dari Ibu Rina ini. Shalom Pak Robert, saya sudah membaca Kejadian 9. Namun ada yang sedikit mengganjal dalam hati saya tentang Nuh dan anak-anaknya setelah keluar dari bahtera.
Kan diceritakan di situ bahwa Nuh yang mabuk oleh anggur mengutuk Ham, salah satu anaknya. Sementara Sem dan Yafet menerima berkat. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam keadaan mabuk atau berdosa seperti itu, seseorang bisa mengutuk dan sekaligus memberkati anak-anaknya atau orang lain? Mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. God bless you. Ini pertanyaan dari Ibu Rina. Ya, Bu Rina ini kalau dalam chatnya menyatakan bahwa beliau adalah salah satu peserta GBA. Ya, GBA. Jadi sebelum Kejadian 9 kita lanjutkan, Ibu Rina sudah membacanya dan rupanya ada pertanyaan seperti ini. Nah begini Ibu Rina, ada dua hal yang harus kita ketahui mengapa Nuh dalam keadaan yang ya disebutkan sebagai bapak yang mabok, ya, dalam keadaan tidak sadarkan diri, kok mengeluarkan kata-kata kutuk dan sekaligus kata-kata berkat. Dan cilakanya itu adalah nubuatan. Gitu. Pertanyaan seperti itu. Nah perlu diketahui bahwa di dalam tradisi Mesopotamia kuno saudara, ya, termasuk di wilayah-wilayah tempat tinggalnya para leluhur, ya, para orang-orang yang hidup sejaman dengan Nuh, nanti juga Abraham, Ishak dan Yakub, ya, bahwa seorang kepala keluarga, seorang ayah itu memiliki tugas atau jabatan 3. Yang pertama adalah sebagai imam. Ya. Imam itu pemimpin keluarga untuk datang kepada Allah. Itu imam. Yang kedua, jabatannya sebagai nabi. Fungsinya sebagai nabi. Kalau imam itu dari keluarga kepada Allah. Tapi kalau nabi itu apa yang didapat dari Allah diberikan kepada keluarganya. Ya, termasuk firman Allah, firman Tuhan, dan nubuatan seperti ini. Itu sebagai nabi. Dan yang ketiga sebagai raja. Raja itu adalah pemimpin keluarga, leader. Ya, leader di dalam keluarga. Nah rupanya posisi Nuh sebagai nabi inilah, ya, nabi inilah yang dipraktekkan di dalam kehidupan keluarganya. Maka dikumpulkanlah anak-anaknya untuk menerima berkat. Ada yang dapat berkat, tapi juga ada yang dapat kutuk. Itulah sebabnya kenapa hari ini kita akan belajar siapa yang dikutuk dan siapa yang diberkati Tuhan. Itu alasan yang pertama. Jadi seorang bapak, seorang kepala keluarga pada zaman dahulu kala, dan sekarang juga nih punya 3 fungsi. Imam, raja, dan nabi, atau imam, nabi, dan raja. Ini harus berfungsi. Dan yang kedua, kalau dikatakan bahwa Nuh mengutuk dan memberkati anak-anaknya pada waktu mabok, sebenarnya kurang tepat saudara. Kenapa? Karena di ayat yang ke-24 dari pasal yang ke-9 ini menyatakan bahwa setelah Nuh sadar dari mabuknya, ya, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika Nuh sudah sadar dari mabuknya, dia tahu fungsinya sebagai bapak, sebagai pemimpin keluarga. Maka dia berperan sebagai nabi yang menyampaikan nubuatan, menyampaikan keputusan-keputusan ilahi kepada anak-anaknya. Dan ini sah di mata Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah jawaban ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Rina tadi. Mengapa Nuh boleh memberkati anak-anaknya walaupun dalam keadaan ya mabuk. Tapi sebenarnya setelah dia sadar baru keluarlah nubuatan itu. Oleh sebab itu mari kita belajar saudara di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-18 sampai ke-28. Saya bacakan terlebih dahulu tentang peristiwa ini. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet.
Ya, jadi nanti saudara bisa urutkan siapa yang sulung ya. Dipercaya yang sulung adalah Sem. Lalu Ham, yang ketiga Yafet atau yang bungsu. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Ya, petani saudara. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi Nuh yang membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, anak yang nomor 2 itu, Ham bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Sebab Nuh kan telanjang tadi. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ham melihat bapaknya telanjang karena mabuk, kebanyakan minum anggur. Ya. Lalu Ham cerita kepada adik-adiknya dan kakaknya. Kepada Sem kakaknya dan kepada Yafet adiknya. Tahu nggak? Papa lagi telanjang bulat. Kenapa? Karena dia mabuk. Gitu. Jadi dalam keadaan mabuk manusia tidak bisa mengontrol dirinya saudara. Apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi Sem dan Yafet begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Ham, dia tidak serta-merta melihat. Ya. Apalagi zaman sekarang anaknya suka iseng saudara, malah diambil foto bapaknya. Tidak dilakukan. Dia menghormati ayahnya dengan cara berjalan mundur sambil membawa kain penutup supaya ayahnya tidak kedapatan telanjang. Ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya. Nah ini menjawab pertanyaan Ibu Rina tadi. Ya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia. Ini nubuatan kepada ketiga anak Nuh. Yang pertama kepada Ham atau Kanaan dulu saudara. Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina dari saudara-saudaranya. Lagi katanya kepada kedua anaknya yang lain. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Itu sudah dinubuatkan bahwa Ham atau Kanaan, karena nanti Kanaan itu keturunan dari Ham, akan mengabdi, menghamba kepada Sem. 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Sem dan Yafet mendapatkan anugerah, ya saudara, karena tadi perbuatannya yang tidak tercela tadi. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Nanti pada akhirnya saudara, perjalanan kehidupan Sem dan Yafet ini mereka selalu bersama-sama. Ya, selalu sebagian besar waktunya untuk hidup dalam bersama-sama. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Sekali lagi ditandaskan. Kanaan atau Ham tadi menjadi hamba bagi Sem dan Yafet. Ayat 28. Nuh masih hidup 300 tahun. 350 tahun sesudah air bah. Jadi 350 tahun sudah air bah, Nuh masih hidup saudara. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Saudara, apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Ya, mengapa Nuh mengeluarkan berkat sekaligus kutuk kepada anak-anaknya, walaupun itu berbeda satu dengan yang lain. Kita harus pelajari dulu begini saudara. Setelah air bah selesai kering, Nuh keluar dari bahtera, lalu ada perjanjian dalam pelangi itu. Nuh tidak serta-merta mendapatkan makanan yang jatuh dari langit. Nuh harus kembali mengusahakannya. Karena apa? Bumi pernah dikutuk oleh Tuhan zamannya Adam dan Hawa dulu. Dengan peluh engkau akan bekerja. Dengan susah payah engkau akan mendapatkan rezekimu. Nah ini
turun-temurun sampai kepada Nuh. Jadi Nuh sekarang profesinya sebagai petani yang membuat kebun anggur yang pertama kali. Ya. Nuh adalah petani anggur yang pertama. Dan sekaligus dia adalah pemabuk karena anggur yang pertama. Itu rekor pertama kali Nuh itu ya. Orang yang mabuk karena anggur yang pertama kali itu adalah Nuh. Ya. Nuh tidak menyadari bahwa dampak minum anggur atau wine itu memabukkan. Maka jadilah ia seorang pemabuk yang tidak sadar akan dirinya sendiri. Ya. Sampai-sampai apa? Dia telanjang, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang ayah yang menjadi panutan keluarga, memiliki 3 anak laki-laki, ya, memberikan teladan yang tidak baik, ya, mungkin karena tidak tahuan. Begitu anggur keluar, dicicipi rasanya manis, enak, sedap, dinikmati, lalu dia makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya anggur itu. Apa yang terjadi? Dia mabok dan telanjang. Dan cilakanya, saudara, dilihat oleh Ham. Kok yang pertama itu yang lihat Ham gitu loh. Ini memang Allah yang sudah merancang seperti ini, saudara. Begitu Ham melihat bapaknya mabuk dan telanjang, bukannya segera menutupi aurat bapaknya. Dia keluar, kasih tahu kepada saudara-saudaranya, papa telanjang, papa mabuk, papa minum anggur sampai telanjang. Ya, dia telanjang karena mabuk. Jadi ketelanjangan terjadi karena ketidaksadaran diri. Dosa yang melingkupi manusia sehingga dia lupa akan dirinya sendiri. Bukankah waktu Adam dan Hawa di di Firdaus itu, saudara? Di Taman Eden itu. Dia juga didapati telanjang karena apa? Karena melakukan dosa. Jadi ada korelasi antara mabuk anggur dengan perbuatan dosa. Adam berdosa dan telanjang. Nuh mabuk dan telanjang. Jadi antara kemabukan karena minum anggur dan karena berdosa di Taman Eden, dua-duanya mengakibatkan apa? Ketelanjangan. Artinya apa? Sesuatu hal yang memalukan. Tidak bisa mengontrol dirinya. Di luar dari jangkauan Allah. Karena dia mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, penyebutan anggur yang pertama dalam Alkitab dikaitkan dengan kemabukan. Dosa. Rasa malu karena telanjang. Dan akhirnya apa? Kutukan. Oleh sebab itu pelajaran pertama untuk kita semuanya. Seperti dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini pelajaran ya, saudara. Mari, yang suka mabuk-mabuk karena minum minuman anggur atau minum minuman keras, berhenti. Ya, supaya apa? Supaya saudara tidak didapati telanjang. Hal yang memalukan. Aib bagi keluarga. Itu. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang apa yang dilakukan Ham itu, saudara. Mengapa dia mendapatkan kutuk dari Allah ayahnya. Ya. Di dalam ayat 22 tadi dikatakan, ya, ayat 22 dikatakan, maka Ham bapa Kanan itu melihat aurat ayahnya. Namun lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya. Jadi aib keluarga itu, aib yang ditimbulkan oleh bapaknya atau anggota keluarga yang lain, bukannya ditutupi, bukannya disembunyikan, bukannya diselesaikan dengan seluruh anggota keluarga, malah disebarluaskan. Dosa Kanaan atau dosa Ham adalah tidak menghormati ayahnya. Dia tidak dalam kondisi hormat kepada orang tuanya.
Harusnya dia menutupi aurat Nuh. Dia malah membeberkan aib ayahnya. Inilah kenapa Nuh setelah sadar terhadap Ham, dia mengeluarkan nubuatan tentang kutuk itu. Kata terkutuklah Kanaan. Itu gak main-main saudara. Itu gak main-main. Akibat dari apa? Tidak bisa menjaga. Tidak bisa mengcover aib keluarga. Malah diceritakan kemana-mana. Oleh sebab itu mari belajarlah. Kalau ada masalah dalam keluarga. Masalah apa saja saudara. Janganlah suami berkuar-kuar keluaran tentang kejelekan istri. Anak-anak berkuar-kuar tentang kejelekan orang tuanya. Istri berkuar-kuar tentang kejelekan suaminya. Keep. Jadikan itu sebagai sebuah pokok doa keluarga. Bukan untuk disebar-sebarkan kemana-mana. Supaya apa? Supaya aib keluarga itu terselesaikan. Bersama dengan Tuhan. Bukan bersama dengan orang lain. Terkutuklah Kanaan. Ini gak main-main. Ketika Nuh itu mendengar dari cerita Sem dan Yafet bahwa Kanaan berbuat seperti itu, maka Nuh mengeluarkan kutuk-kutuk itu. Dikutuklah Kanaan, putra Ham. Ya. Jadi Kanaan yang akan dapat kutukan itu, saudara. Kutukan ini dahsyat. Karena akan menjadi yang terendah. Kanaan akan menjadi yang terendah. Sementara keturunan Sem akan beranak cucu dan menghasilkan bangsa yang besar. Nanti keluar kata Semit, bangsa Semit itu salah satunya adalah Israel, saudara. Ya, bangsa Semit itu salah satunya Israel. Sementara Ham akan memperanakkan bangsa Kanaan. Saudara tahu kan? Nanti ya keturunan Sem ya, yang salah satunya adalah Israel tadi, akan selalu berseteru dengan keturunan Ham atau Kanaan. Kedua bangsa ini akan bertarung terus menjadi musuh bebuyutan. Oleh sebab itu kisah ini mencoba menceritakan asal usul pertarungan dua bangsa yang tidak akan pernah selesai. Ini semua karena apa, saudara? Karena aib keluarga yang dibeberkan keluar sana. Oleh sebab itu belajarlah untuk bisa saling mendoakan. Kalau bapaknya berbuat salah, anak-anak dan istrinya berdoa untuk ayahnya. Kalau istri atau mama yang berbuat salah, suami dan anak-anak berdoa untuk istri dan mamanya ini. Kalau anak-anak yang berbuat salah, suami istri atau orang tua berdoa untuk anak-anaknya. Nggak usah diceritain kemana-mana. Saya mau katakan, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru seperti Ham atau Kanaan ini yang akan didapat. Mari saudara, jadilah anggota keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Kita tidak bisa terlepas dari dosa dan kesalahan. Selama kita masih manusia ini, ada potensi untuk berbuat dosa. Tapi kalau terjadi seperti itu, mari saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mengampuni, ya, saling menutupi dosa-dosa satu dengan yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan begini saudara, saya mau katakan bagi kita semuanya, pada saat nanti Kanaan berjalan, hidupnya beranak pinak saudara, apa yang terjadi? Banyak sekali pelanggaran dan dosa yang dia lakukan. Kanaan itu dilukiskan sebagai bangsa yang percaya kepada tahayul. Suka bertenung. Itu kitab Ulangan pasal 18. Saudara nanti baca ya. Itu Kanaan. Keturunan Ham itu. Suka bertenung. Suka hal yang tahayul. Itu kan dilarang Tuhan. Ya. Dilarang Tuhan. Lalu penyembah berhala. Menyembah dewa-dewa kejijikan. Ulangan pasal yang ke-29. Ya, ini banyak diuraikan di kitab Ulangan karena apa? Supaya generasi kedua dari Israel yang tidak mati di padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian diingatkan, jangan berbuat dosa seperti Ham atau Kanaan itu.
Ini bangsa yang keji dan najis, saudara. Kenapa? Karena ini nih, kutukan orang tua ini. Ini hati-hati juga. Orang tua kalau dalam keadaan yang mabuk, tidak sadar diri, ya, yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, akhirnya keluarin kutuk itu. Nah, ini semuanya kejadian yang sungguh sangat tragis bagi kehidupan Nuh dan bersama dengan Ham atau Kanaan. Tapi bagi Sem dan Yafet mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya. Akhirnya setiap keturunan Kanaan yang berbuat dosa mendapatkan hukuman. Namun demikian, saudara, ya, nubuatan Nuh ini bersyarat. Bagi semua yang bersangkutan, entah itu Ham, Sem, dan Yafet, ini kutukan bersyarat, berkat juga bersyarat. Setiap keturunan Kanaan yang berbalik kepada Allah juga akan menerima berkat yang diterima oleh Sem dan Yafet. Sebaliknya, keturunan Sem dan Yafet kalau hidupnya seperti Ham atau seperti orang Kanaan juga akan dikutuk Tuhan. Sadar sekarang kita, saudara, bahwa nubuatan itu, ya, memiliki sebuah syarat. Ya, Sem dinubuatkan akan terkutuk menjadi hamba. Tapi kalau dia bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, mencari wajah Tuhan, maka kutuk Kanaan akan diubah seperti berkat yang diterima oleh Sem dan Yafet. Tapi sebaliknya, sekalipun Sem dan Yafet dinubuatkan mendapatkan berkat, tapi kalau dia hidup seturut dengan apa yang dilakukan Ham atau Kanaan, maka berkat itu akan diubah menjadi kutuk. Ini, saudara, yang dapat kita pelajari. Jadi jangan mentang-mentang sudah dinubuatkan yang baik-baik, lalu hidup kita sembarangan. Hati-hati, akan dibalik itu. Berkat jadi kutuk. Tapi sebaliknya, walaupun kita pernah dinubuatkan kutukan misalnya, tapi kalau kita bertobat, mencari wajah Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka kutuk akan diubah menjadi berkat. Catat baik-baik ini. Tidak ada sesuatu yang baik yang keluar dari seorang pemabuk kecuali bertobat. Saya ulang ya, saudara. Tidak ada sesuatu yang keluar dari seorang pemabuk. Tidak ada sesuatu yang keluar yang baik kecuali bertobat. Oleh sebab itu, malam hari ini, kalau engkau dalam posisi yang suka mabuk, ya, mabuk dalam arti yang sesungguhnya, ya, suka minum minuman keras, ya, mabuk anggur gitu, ya, saudara, berhenti, ya. Atau saudara mabuk kekayaan, mamun menjadi tujuan hidup utama saudara, itu mabuk kekayaan, saudara. Atau mabuk kesuksesan, pengen sukses, pokoknya yang di pikiran cuma aku pengen sukses, itu orang mabuk kesuksesan. Kalau nggak sukses, gagal menurut dia. Atau mabuk ketenaran, pamer, ya, hati-hati. Itu jenis kemabukan, saudara. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan hajar itu. Atau mabuk asmara, pornografi, percabulan, terikat oleh hal itu kemabukan. Kalau engkau tidak bertobat, Allah bisa turunkan kutukan itu. Atau mabuk judi, wah ini ya susah untuk lepas. Maka saya katakan tidak ada hal yang baik yang keluar dari seorang pemabuk kecuali bertobat. Oleh sebab itu, jangan pernah coba-coba untuk mabuk, saudara. Karena akibatnya akan fatal. Bukan hanya dia, bukannya Nuh, ya, yang ditegur oleh Tuhan, tetapi keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita itu. Stop mabuk. Stop, ya, untuk hidup di dalam kemabukan atau pesta pora atau kehidupan yang tidak berkenan. Karena itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Allah.
Mari sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian ini. Bapa, ku persembahkanlah tubuhku sebagai persembahan yang berkenan pada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan segenap hati katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. sekali lagi katakan, Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. ini kami Tuhan. Kalau malam hari ini kami diingatkan, supaya kami tidak melakukan seperti yang Nuh lakukan. Ya, Nuh adalah pilihan Tuhan. Tapi ketika dia tidak sadar diri karena kemabukannya, karena menikmati hasil perkebunannya, yaitu hasil anggur itu, dia sampai mabuk dan telanjang. Tidak bisa mengontrol dirinya. Kadang itu juga terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika berkat-berkat kami terima, ketika hasil ladang atau bisnis kami menghasilkan yang terbaik buat kami, kadang kami mabuk dari hasil-hasil itu. Sehingga kami kedapatan telanjang di mata Tuhan. Memalukan. Aib yang tidak bisa disembunyikan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu. Supaya kami tidak seperti Nuh yang lupa dirinya. Lupa akan berkat-berkat Allah untuk bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kami seperti Ham, bapa Kanaan itu, yang tidak bisa menjaga kehormatan keluarga dengan cara membicarakan aib keluarga di luar sana. Ampuni kami Tuhan. Harusnya kami berdoa untuk orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Harusnya kami mendoakan supaya keluarga kami, ayah, ibu,
atau anak-anak kami dipulihkan Tuhan dan tidak mabuk anggur seperti Nuh itu. Harusnya itu yang kami lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Kalau kami melakukan hal itu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami akan bertobat sungguh untuk tetap setia kepada Engkau. Setia kepada pasangan kami. Setia kepada suami istri. Setia kepada anak-anak. Anak-anak setia kepada orang tua. Dengan demikian kami disebut sebagai keluarga yang berbahagia. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu. Kalau saat ini ada yang terikat oleh kemabukan dunia ini. Entah itu kesuksesan, mabuk kesuksesan, mabuk kekayaan, mabuk perjudian, seks bebas, mabuk-mabuk yang akan membuat hidupnya hancur. Hari ini kami patahkan itu. Dijauhkan dari anak-anak-Mu yang taat dan setia. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Supaya mereka sadar diri sebagai anak Tuhan. Menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan keluarga. Dan terlebih menjaga kehormatan Allah. Supaya lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga-keluarga yang hadir pada malam hari ini. Berkati yang join pada program ini. Pekerjaan, usaha, bisnis, kesehatan anak-anak-Mu. Semuanya diberkati Tuhan. Secara khusus kami berdoa. Mereka yang terikat kepada obat-obatan terlarang. Berhenti. Stop. Keluar dari kawasan itu. Mungkin berat. Tapi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau sanggup keluar dari wilayah itu. Engkau dibebaskan oleh ikatan narkoba. Dibebaskan oleh ikatan obat-obatan terlarang. Dibebaskan, dibebaskan, dibebaskan. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu untuk menolak tawaran iblis itu. Untuk bersih dari dosa itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Untuk hadirat-Mu. Untuk lawatan-Mu. Untuk kelepasan. Untuk berkat yang kami terima. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya Engkau mendengar firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Untuk menjaga hidupmu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Kalau Engkau setia melakukannya, maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam. Selamat beristirahat di dalam berkat kasih setia Tuhan Yesus. Amin.